Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dede yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Faris, lalu ada rekan saya yang bernama Mas Widya Putra, lalu yang terakhir ada Salahuddin Alayubi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengklasifikasian gambar melalui metode sains. Pertama-tama, kami mencari dataset. Dataset kami dapatkan dalam situs Kaggle yang berjudul American Sign Language Dataset. Setelah menentukan pilihan pada dataset ini, kami mendownload dataset tersebut, lalu dataset tersebut kami upload ke dalam Google Drive. Yang dimana setelah terupload di dalam Google Drive, nanti akan kami panggil di dalam kolaborator ini. Selanjutnya ini adalah hasil codingan yang telah kami buat dalam Google Colab. Kira-kira seperti ini adalah codingannya. Untuk memanggil dataset yang telah upload dalam Google Drive adalah kita harus memounting dulu Google Drive-nya. Caranya adalah mengklik bagian ini, lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah drive muncul di sini, berarti memounting Google Drive telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita tinggal mencari di mana tempat atau file upload tersebut berada. Karena saya menyimpan dengan nama folder ASL dataset, maka selanjutnya kita copy jalur yang akan digunakan. Copy paste, lalu kita isi kepada URL yang kosong ini. Lalu pertama kita masukkan setelah URL yang dibutuhkan telah dimasukkan, maka selanjutnya kita akan mengeran. Bagian ini akan dijelaskan oleh Suryaman Sunjaya Putra. Untuk Suryaman dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian awal yang dimana di sini adanya import library. Di mana import library di sini merupakan important penting. Yang pertama di sini tuh kita kan tadi udah mounting si datasetnya ke Google Drive kan, dimana yang ini di sini ada yang OS Work Content Drive itu. Nah, dimana sebelum itu di sini kita nge-import NumPy SNP, dimana NumPy itu adalah library yang fokus pada scientific computing, yang dimana si SNP itu merupakan pemanggilan yang digantikan gitu untuk prefixnya tuh si NumPy itu jadi NP gitu. Nah, terus ada import pandas SPD juga. Pandas itu merupakan singkatan dari Python for Data Analysis, yang dimana library untuk proses analisis data seperti persiapan data, manipulasi data, dan pembersihan data. Lalu kemudian ada juga import OS, dimana library untuk modul agar Python itu sendiri berinteraksi langsung terhadap sistem operasi. Kemudian setelah itu di sini tuh memanggil si directory, yang dimana si OS Work ini untuk menghasilkan nama file dengan nama filenya gitu bisa berjalan gitu kan, tadi dipanggil melalui data Google Drive-nya gitu. Baik, di sini kita akan coba run dulu untuk import library-nya. Oke, jika berhasil akan tampil seperti ini, memperlihatkan hasil ada beberapa dataset yang ada di dalam Google Drive yang tadi kita sudah di-mounting gitu. Baik, untuk section kedua itu ada dataset, yang dimana dataset di sini yang pertama itu ada untuk LS, dimana
CLS ini tuh untuk menampilkan atau memanggil si semua directory juga. Kemudian bisa coba di run seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, dimana di sini tuh ada beberapa hasil dari isian dari si directory-nya. Kemudian yang ketiga, ada kode untuk ngeprint si total data sign-nya, yang dimana si OS listdir di sini yaitu untuk mencantumkan gitu semua yang ada di directory atau semua file atau foldernya gitu yang tadi sudah diupload. Kita bisa di run dan gini hasilnya. Oke, lanjut ke section import library lagi, yang dimana ini juga sama merupakan importan wajib gitu atau penting. Di sini ada tambahan library lagi, kan tadi di atas ada library si NumPy sama si Pandas. Nah, di sini ada juga library untuk si Matplotlib gitu. Di mana Matplotlib di sini tuh merupakan library untuk visualisasi data atau untuk menghasilkan si plot grafik seperti itu. Kemudian ada juga di sini tuh import cp2 untuk tambahnya, di mana si import cp2 ini tuh library-nya itu untuk memanggil library untuk memanggil OpenCP gitu. Jadi untuk seperti untuk menampilkan pengolahan citranya. Di sini ada juga import random, yang dimana import random di sini merupakan library untuk angka acak atau random secara random seperti itu. Baik, kita coba aja di sini, kita coba run. Oke, setelah di run sudah, kita lanjut ke preprocessing. Kan tadi kita mengimport dulu si library-nya, kemudian ke section yang preprocessing, di mana pada section preprocessing di sini yaitu kita ini akan merencanakan 25 gambar untuk si data setnya. Di sini kita juga di sini diatur seperti untuk ini nih, ada plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 11,11, di mana fixed size di sini tuh untuk ukuran figurnya gitu. Kemudian di sini juga ada juga in range di mana 1,26, di mana range di sini tuh untuk menghasilkan list dengan rentang nilainya gitu. Untuk rentang nilainya, di mana satu itu merupakan nilai awal, di mana 26 itu merupakan nilai akhirnya gitu. Kan kita tadi akan menampilkan 25 gambar gitu secara random. Nah, oke, baik. Sebelum di run ya, kita panggil dulu si path-nya yang di Google Drive tadi. Copy saja dari yang bawah. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba untuk run. Oke, setelah kita run, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, di mana di sini kita ada 25 gambar nih. 25 gambar ini tuh secara random gitu, ngambil dari directory yang di si dataset. Nih, di sini tuh ada 6 kolom, 5 baris, di mana 6 kolom 5 baris itu tepat kodenya tuh ada di subplot, di mana yang dikurung itu ada 5,6, di mana di situ untuk mengatur si baris sama kolomnya. Oke, baik, lanjut untuk kode selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya kita melakukan ke section
pipeline, di mana di sini ada kode untuk mengatur si jalur direktorinya gitu dan membuat empty list. Kita coba run. Baik, setelah di run hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke kode berikutnya, yaitu di mana kode ini tuh untuk membaca dan mengonversi si gambar menjadi NumPy array gitu. Namun di sini juga tidak semua gambar itu memiliki dimensi yang sama gitu. Oke, boleh coba kita run. Oke, baik, di sini ketika kita sudah run, maka pemanggilan direktorinya juga sudah berhasil ya. Kode selanjutnya di sini itu untuk menggambarkan number kode kelas hitung, di mana untuk data frame-nya sendiri itu merupakan seperti itu, struktur data gitu, struktur data 2 dimensi yang berbentuk tabular atau baris dan kolom seperti itu. Mungkin kita coba run dulu ya di sini untuk kodenya. Oke, baik. Setelah seperti ini. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kita akan lanjutkan kepada Lutfi Faris untuk kode selanjutnya lagi. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal pertama ini menjelaskan untuk menghitung total kelas yang ada di dalam dataset. Pertama-tama kita run dulu untuk melihat total kelas yang ada di dalam dataset. 36 ini adalah jumlah total dari file yang ada di dalam dataset. Selanjutnya ke soal berikutnya, yaitu untuk menghitung total matriks dan list gambar dan juga membentuk matriks yang berbentuk. Jika di run, outputnya akan menjadi seperti ini. Lalu sel berikutnya adalah untuk menghitung total array yang berada di dalam label list. Berikut adalah outputnya. Di sini, di sel berikutnya, sel ini berfungsi untuk memisahkan dataset menjadi ke dalam tes dan juga training. Mari kita run. Run sudah berhasil dijalankan, berarti datasetnya sudah dipisah menjadi tes dan juga training. Lalu di sel berikutnya, di sini adalah berguna untuk menormalkan dan membentuk ulang data. Pertama-tama di run sudah berhasil dijalankan, maka dari itu kita sudah menormalkan dan membentuk ulang data. Selanjutnya di sel berikutnya, yaitu memberi label binary pada data. Ketika sudah diberi label, datanya akan tertampil sebagai berikut. Selanjutnya, sel ini berguna untuk mentraining dan juga memvalidasi dataset yang sebelumnya telah dilakukan pemisahan. Maka di sini berguna untuk beri training dan divalidasi kembali datasetnya. Di sel selanjutnya berguna untuk mencetak dataset training dan juga validasi. Outputnya akan keluar seperti ini. Sekian dari sel yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lepaskan kepada rekan saya, Solahuddin. Silakan Solahuddin, dipersilakan. Terima kasih Lutfi. Di sini saya akan melanjutkan programnya. Di program yang saya akan jelaskan yaitu membangun model. Di program ini adalah untuk menjumlahkan keseluruhan matriks yang ada yang tadi dijelaskan oleh saudara Lutfi Faris. Coba di run dulu ya. Ya, semua data yang ada di matriks yang di atas sudah di-input di sini. Kita lanjut ke sel selanjutnya. Di sini program ini adalah untuk menampilkan tabel sequential model. Mangga di run. Oke. Nah, tabel ini berhasil ditampilkan. Selanjutnya ke sel berikutnya. Di sel ini adalah
untuk mengcompile matriks akurasi dan loss. Dan di loop sebanyak 20 kali epoch. Mangga kita coba di run ya. Oke, jumlahnya sesuai ya. Mulai dari sampai ke urutan ke-20. Kita lanjut ke sel berikutnya. Di sel ini adalah untuk menampilkan grafik akurasi dari matriks di atas. Nggak dirun. Oke, ini di epoch ke 7,5 mengalami keturunan, dan selanjutnya standar, dan di 17,5 mengalami penurunan juga. Lanjut ke sel berikutnya. Di sel ini menampilkan grafik loss-nya mengenai matriks yang di atas. Ini grafik loss-nya. Oke, penghadiran. Oke, ini hasilnya nggak jauh beda dari angka 7,5 epoch itu mengalami kenaikan turunan, dan di 17,5 mengalami turun dan naik. Oke, lanjut ke sel berikutnya. Di sel ini adalah penjumlahan dari akurasi dan loss-nya menjadi dari skor 1 sampai 100 itu dijumlahkan menjadi berapa persen hasilnya. Oke. Ini kita mendapatkan tes akurasi yaitu 91,6 dari perhitungan atau akurasi matriks yang dari data set di atas. Oke, mungkin itu dari saya. Penutupan akan dilanjutkan oleh Dr. Faris. Ya, terima kasih Sobat Nurdin. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.